Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama, manajer tidak mengizinkanku untuk menggunakan tempat parkir mereka saat mereka pergi. Oke. Jadi ini terjadi 6 tahun yang lalu. Aku baru saja memulai karir IT-ku. Jadi, aku adalah seorang insinyur desktop tingkat dasar 1 untuk sebuah perusahaan keuangan besar. Timku terdiri dari aku, seorang insinyur level 2, dan 3 manajer, satu untuk data, satu untuk SDM, dan satu untuk manajer keseluruhan. Parkir di kota mahal, atau nggak mungkin. Dan sementara manajemen dan pengawas mendapatkan tempat parkir di gedung bertingkat besar di sebelah kantor, anggota staf lain tidak mendapatkannya dan harus membayar biaya parkir yang sangat mahal atau parkir jauh dan berjalan. Dengan gaji awal yang rendah, aku memilih berjalan kaki selama 30 menit ke kota dan sering jatuh sakit karena cuaca buruk. Insinyur level 2 tinggal 5 menit berjalan kaki dari kantor dan tidak memiliki mobil. Ketika salah satu manajer pergi, mereka menawarkan tempat parkir mereka kepadaku sehingga aku tidak perlu berjalan kaki, yang merupakan tawaran yang sangat baik dari mereka dan sangat dihargai karena itu juga menghemat uangku. Suatu hari, aku dipanggil ke HR karena seseorang melihat aku keluar dari tempat parkir manajer. Mereka iri dan bertanya mengapa aku mendapatkan ruang dan mereka tidak. Manajer SDM ini luar biasa merendahkan dan berbicara kepadaku seperti aku adalah anak magang dengan kalimat seperti ini. Dulu, aku seusia kalian, aku pikir dunia ini juga berutang segalanya kepadaku. Yang sama sekali bukan sikapku tentu saja. Berbicara layaknya dia mengenalku. Dia mengatakan itu tidak adil pada staf level 2, karena dia mungkin menginginkan ruang juga. Dia tidak akan mendengarkan ketika aku mengatakan dia tidak mengemudi, dan bahkan berkata kepada aku bahwa dia tidak menginginkannya setelah aku bertanya apakah dia mengemudi dan membutuhkan tempat parkir. Di penghujung hari, aku pergi ke kantor manajemen, dan kami mengobrol tentang hari seperti biasanya. Dan aku memberitahu mereka tentang pertemuan SDM dan mengatakan mereka tidak diizinkan untuk membiarkan aku menggunakan tempat parkir mereka lagi. Manajer data kemudian memberikan saran malicious compliance yang jenius. Dia adalah seseorang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri, yang mengorbankan banyak waktunya untuk membantu orang lain. Dan situasi ini membuatnya salah jalan, dan dia ingin melakukan malicious compliance karena dendam. Dia mengatakan bahwa setiap kali salah satu dari mereka sedang berlibur, mereka hanya akan memberitahu aku bahwa tempat parkir mereka akan kosong selama itu. Bukan secara khusus bahwa aku dapat menggunakannya. Itulah yang diperintahkan kepada kami untuk tidak dilakukan dari HR. Jadi, lain kali mereka libur, aku parkir di tempat mereka. Dan setelah beberapa hari, orang lain iri dan mengganggu HR lagi. Aku diseret ke rapat dan ditanya mengapa aku masih menggunakan tempat parkir mereka. Aku mengatakan bahwa aku hanya mengambil kesempatan di tempat parkir kosong yang aku temukan di gedung bertingkat. Dia pergi dan bertanya kepada manajer data. Ketika dia kembali, apakah dia mengatakan aku bisa menggunakan tempat parkir? Dan dia berkata, tidak, aku baru saja mengucapkan selamat tinggal sebelum aku pergi berlibur selama 2 minggu. HR kemudian memberitahu dia bahwa aku berada di ruangannya saat dia tidak ada dan bertanya apakah dia ingin mengajukan keluhan terhadap aku. Dia berkata, tidak, terima kasih, aku tidak menggunakannya. Tangan mereka terikat, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah aku menggunakan tempat parkir, karena mereka dialokasikan secara pribadi kepada individu untuk digunakan, bahkan di luar jam kantor dan hanya direklaim ketika mereka pergi. Cerita kedua, memotong ulang 20 halaman rumput karena setiap rumput harus memiliki ketinggian yang sama persis. Oke, karakter kru mandorku. John, rekan kerjaku, L. Manajer kami, bos mandorku, si anjing yang gak kompeten. Beberapa konteks. Jadi ini terjadi musim panas yang lalu. Aku seorang mahasiswa dan di musim panas, ketika aku di rumah,
Aku biasanya bekerja di landscape dan desain landscape sebagai buruh. Pikirkan meletakkan tanah dan batu bata, membangun pagar dan dek, atau memotong rumput. Aku juga tinggal di Mississippi, sehingga panas seperti matahari dan lembab di musim panas. Musim panas khusus ini, aku bekerja di sisi landscape. Jadi, aku memotong rumput, mencabuti rumput liar, dan menyimpan barang-barang lainnya. Ketika tiba saatnya untuk memotong rumput, aku sedang dalam tugas mencabuti rumput. Tugasku adalah melakukan pekerjaan pemangkasan, pada dasarnya memotong rumput yang tidak dapat dijangkau oleh mesin pemotong rumput. Jadi, Kamis ini adalah hari yang sangat panas, tepat setelah hujan deras, sehingga sangat panas dan lembab. Sebagai tambahan, pekerjaan pada hari itu adalah tempat kontrak yang terdiri dari 20 atau lebih rumah yang diatur dalam lingkaran di sekitar dua kolam dan jalan setapak yang membuat kelembapan lebih tinggi karena kolam dan kurangnya aliran udara. Pohon-pohon tinggi di sekitar dan di dalam tempat. Tempat itu sendiri tidak terlalu besar, tapi tempat itu membutuhkan waktu kurang lebih 9-11 jam untuk merawatnya dengan baik. Dan sebagian besar rumah juga memiliki orang-orang tua yang sangat rewel di dalamnya, yang akan mengeluh atas hal-hal yang paling kecil. Aku berbicara satu gulma di kotak bunga di bawah semak. Jadi kami tiba pada pukul 6:15 pagi, dan mulai memotong rumput dan semua pekerjaan itu. Aku mengambil alat pencabut rumputku, memasukkan irbat, dan melakukan pekerjaanku. Sementara aku mencabut rumput, aku terus berjalan, dan kadang-kadang akan menabrak alat pencabut rumput dengan kakiku. Mengangkatnya sedikit dan membuat rumput sedikit tidak rata setiap kali, mungkin paling banyak setengah inci. Ini biasanya tidak terlihat, tetapi jika itu berpapasan dengan rumah atau bangunan, kalian dapat mengetahuinya kalau Anda memperhatikannya. Jadi, aku biasanya akan kembali dan mencoba merapikannya sebaik mungkin jika aku menyadarinya terjadi. Aku merapikan seluruh tempat halaman depan dan halaman belakang. Kami kemudian membersihkan gulma seluruh tempat depan dan belakang. Kami bersiap-siap untuk berkemas dan pulang. Sekarang sudah jam 4 sore, ketika bos yang tidak kompeten datang ke lokasi kerja dan mulai melihat-lihat. Dia selesai dan menarik John ke samping dan menunjukkan kepadanya di sekitar tempat itu, lalu pergi. Proses ini memakan waktu sekitar 1 jam, jadi aku sendiri. John dan Elle baru saja menghabiskan 1 jam untuk lembur tanpa melakukan apapun. Pada titik ini, dalam minggu itu adalah tipikal bagi kita untuk lembur. John datang ke Elle, dan aku memberitahu kami bahwa kami melewatkan banyak barang, dan mengambil alat pencabut rumput liar dan ember. Kami kemudian berjalan di sekitar tempat itu, dan John mulai menunjuk seperti 4 helai rumput yang sepersekian inci lebih tinggi daripada yang lain. Kotoran yang nyaris tak terlihat, seperti Anda benar-benar harus mencari barang ini dengan keras. Lebih jauh lagi, jika kalian mencoba memotong beberapa di antaranya dengan alat pencabut rumput, mereka menekuk dari bawah senar yang berputar. Jadi, kalian berisiko mencungkil lingkaran 5-12 inci yang bagus di rumput hanya karena mencoba memotong 4 bilah rumput. Kami mulai kembali merapikan seluruh tempat depan dan belakang, menarik gulma kecil di sana-sini, dari bawah semak-semak, dan melakukan yang terbaik untuk memotong bilah rumput yang menyinggung. Menjelang rumah kedua, Elle dan aku mengomel kepada John. Kami kepanasan dan lelah. Ini sekitar jam 5:30 sore, dan kami tahu ini akan membutuhkan 2 jam lagi. John memberitahu kita bahwa dia tahu ini bodoh, dan bukan salahnya dia memahami kebodohan dan kekesalan kita. Petunjuk malicious compliance. Elle dan aku memutuskan kita akan memastikan semua helai rumput yang mengganggu dipotong dengan ketinggian yang sama, tanah dengan ketinggian yang baru. Misalnya adalah jika kalian memotong rumput terlalu rendah, ia bisa mati. Kami tahu ini. Tapi bos yang gak kompeten dan orang-orang tua yang rewel menginginkan ketinggian yang sama persis, dan itulah yang akan mereka dapatkan. Kami menelusuri kembali tempat itu dan memotong rumput apapun yang menempel pada sesuatu dan di atas ketinggian tanah. Kami juga memastikan untuk menahan pemotong rumput kami sedemikian rupa hingga ketika kami memotong rumput yang mengganggu itu. Kami menghancurkan rumput di sekitarnya dengan diameter penuh pemotong rumput 12 inci, meninggalkan tempat lingkaran 12 inci yang bagus yang tidak dapat kalian lihat sekarang.
tetapi akan terlihat ketika rumput mati. Dalam beberapa hari, kami meratakan semua rerumputan dengan struktur apapun, meninggalkan celah yang bagus di mana dinding, pagar, dan petak bunga bertemu dengan rerumputan. Kami selesai sekitar jam setengah 8 malam dan pulang, dan tidak mendengar berita keesokan harinya. Minggu berikutnya, halaman rumput memiliki lingkaran rumput coklat di mana-mana. Pada hari Selasa, bos yang tidak kompeten ini berbicara dengan John tentang hal itu. John hanya mengatakan kepadanya bahwa bilah yang menyinggung telah dipotong saat dia bertanya, dan sesuatu di sepanjang garis itu semua sekarang seragam tingginya. Kami tidak dapat membantu bahwa beberapa rumput tidak bertahan dari arahan baru yang ketat. Peraturan ketinggian, bos yang tidak kompeten dan tidak berbicara dengan L, John, atau diriku sendiri tentang hal itu. Beberapa catatan dan kehancuran. Ini bukan pertama kalinya, dan tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Bos yang tidak kompeten datang untuk menyelesaikan pekerjaan kami di penghujung hari, yang terkadang mengakibatkan kami harus mengemudi melintasi kota atau berjalan sejauh 1 atau 2 mil jalan di penghujung hari untuk memperbaiki hal-hal kecil omong kosong yang tidak kacau. Menambah jam untuk hari-hari panas yang panjang. Meskipun itu adalah terakhir kalinya kami mengalami masalah di tempat itu. Kami juga mendapat kepuasan mengetahui bahwa bos yang tidak kompeten harus menerima banyak telepon dari orang-orang tua yang rewel tentang halaman rumput mereka selama beberapa minggu. Orang-orang ini akan memaki kita. Bahkan sebelum kejadian ini, aku tidak ingin membayangkan apa yang mereka katakan padanya. Halaman rumput masih memiliki bintik-bintik dan bekas potongan yang cukup mencolok ketika aku pergi menjelang akhir musim panas. Juga, bos yang tidak kompeten melihat dirinya lebih baik daripada pekerja kotor manapun, yaitu L dan aku, dan akan menghindari mengkritik kami secara langsung. Ini terutama beberapa kali dia menjelek-jelekan kami secara langsung. Kami memberitahu dia mengapa itu bodoh atau menyerahkan peralatan kami kepadanya dan menyuruhnya melakukannya sendiri. Yang kemudian, dia akan melanjutkan untuk mengacau. Ini adalah sentimen umum yang dia pegang terhadap semua kru di bawah pengawasannya, dan reaksi mereka ketika dia mengkritik mereka mirip dengan kita. Di pagi hari di toko, dia kadang-kadang berbicara tentang bagaimana kami harus lebih menghormatinya, karena dia adalah bos kami, di mana orang-orang akan membalas sesuatu tentang dia menghormati kualitas kerja kami, yang mana 99% dari seluruh waktu tidak rewel dan tidak muncul di penghujung hari untuk memberi kami banyak hal-hal bodoh untuk dilakukan, seperti menebang pohon, dan kemudian pergi dengan mengharapkan kami memuatnya ketika dia memiliki trailer di atas terbuka yang kosong, dan kami memiliki truk kotak yang penuh. Apa yang kami lakukan berhasil sampai ke kru lain, dan mereka melakukan kejenakan serupa yang membuatnya mendapatkan waktu yang sulit dari bosnya, yang menganggapnya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Efek dari penghinaan umum ini akhirnya sangat mempengaruhinya, sehingga bisa melihatnya hanya dari cara dia membawa dirinya sendiri dan tekanan di wajahnya. Cerita ketiga. Anda tak punya sama sekali? Nah, bisakah Anda memeriksanya di belakang? Kisah ini dari tahun lalu ketika aku menjadi asisten untuk manajer retail dari sebuah toko perlengkapan kolam renang ibu dan anak kecil. Salah satu dari banyak aspek pekerjaanku adalah manajemen persediaan. Aku melakukan pemesanan dan aku akan sering mengaudit stok untuk melihat stok yang tinggal sedikit, stok yang kami memiliki, melakukan penyesuaian di komputer kami untuk barang-barang yang rusak, diambil oleh departemen layanan kami, kadaluarsa, dan lain-lain. Aku juga tidak senang berurusan dengan pelanggan. Saat pertengahan musim panas, dan seperti yang kalian duga, ini adalah musim yang sibuk untuk kolam renang. Aku biasanya akan bekerja 60 lebih jam seminggu dengan 1 hari libur. Seringkali hari libur itu adalah hari Minggu dalam 1 minggu. Lalu, aku tidak akan mendapatkan hari libur lagi sampai hari Jumat berikutnya. Jadi, bisa dibayangkan bahwa terkadang kesabaranku tipis. Toko itu sibuk, dan sibuk ketika seorang pelanggan datang mencari sesuatu. Khususnya apa yang aku tidak ingat, tetapi kami tidak memilikinya di rak. Aku meminta maaf kepada mereka bahwa kami sedang kehabisan. Kemudian, mereka menyuruhku dengan klasik. Bisakah Anda memeriksanya di belakang? Ingat,
ketika aku mengatakan aku bertanggung jawab atas inventaris? Aku tahu kami tidak memilikinya, dan aku memberitahu mereka bahwa aku yakin kami tidak memilikinya. Ya, bisakah kamu memeriksanya? Isyarat malicious compliance. Aku memasang senyum layanan pelanggan terbaik aku dan berkata yakin. Aku akan kembali dalam beberapa menit. Jadi, aku kembali ke ruang penyimpanan. Aku tahu betul itu tidak ada. Aku meluangkan waktu dan berjalan-jalan melalui stok, menarik nafas dari urusan pelanggan, dan menikmati kedamaian dan ketenangan ruang stok di mana tidak ada pelanggan sedikit pun. Kemudian, aku kembali ke kekacauan toko dan tersenyum meminta maaf lagi kepada pelanggan. Tidak, maaf, tidak ada barang di belakang sana. Pelanggan berterima kasih kepada aku karena telah memeriksa dan pergi dengan kecewa. Tetapi, setidaknya aku mempunyai beberapa menit untuk diriku sendiri. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.